Temanya adalah pergi untuk mendekat. Pergi, namanya pergi agak aneh ketika dibilang mendekat. Setuju? Gitu ya. Kalau orang bilang saya akan pergi ke kota A gitu ya, berarti kan menjauh harusnya, bukan mendekat gitu ya. Namun menurut saya kenapa tema kita adalah ngomong tentang Tuhan, berarti ngomong tentang Sang Pencipta, tidak ngomong tentang ciptaan. Kalau itu ciptaan dia pergi maka dia menjauh. Tetapi yang kita bahas adalah Sang Pencipta gitu ya. Mari kita lihat lagi gitu ya. Allah adalah Sang Pencipta yang dekat dengan kita ciptaannya. Bapak Ibu dan Saudara setuju? Setuju ya? Pencipta yang dekat dengan kita ciptaannya. Namun kejatuhan manusia itu ke dalam dosa memisahkan, betul? Itu mungkin dibahas waktu menjelang Jumat Agung. Benar ya? Setelah Tuhan Yesus lahir kan kita jelaslah dia lahir untuk mati, untuk menyelamatkan kita gitu ya. Kejatuhan manusia dalam dosa, Kejadian pasal yang ketiga. Terus dengan jelas dikatakan bahwa itu memisahkan kita dari Allah. Kita yang tadinya mungkin begitu indahnya dalam relasi dengan Sang Pencipta, relasi dengan ciptaan lain, relasi dengan sesama manusia yang begitu indah rusak karena dosa. Itu ya. Jadi makanya tuh kan ya kalau kita lihat di Kejadian 3, waktu mereka makan buahnya, kan mereka tuh lari kan ya, pergi gak sih si Adam dan Hawa? Nah kenyataannya dosa membuat manusia itu gak langsung datang tuh. Dia lari. Datang Tuhan kan gitu ya. Hei manusia, lu makan tuh, kamu makan tuh buah kan gitu kurang lebih ya. Terus dia bilang, nih lihat tuh dosa tuh ya. Perempuan gak mau kalah, ular. Untung stop di situ, ular gak ngomong lagi, betul gak? Nah karena terpisah maka dikasih solusi dari Tuhan gitu ya. Karena kan upah dosa adalah maut, murka Allah, kematian kekal, kebinasaan. Itu yang membuat jauh manusia dari Allah sehingga Bapa atau Allah mengutus Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan. Ya, soal dunia ingin berkata ada banyak jalan keselamatan itu urusan dunia. Tapi kalau kita membaca di dalam Alkitab dengan jelas dikatakan solusi untuk mendamaikan, untuk memulihkan, untuk membuat relasi yang menjauh itu menjadi dekat hanya melalui Yesus Kristus. Kita ingat peristiwa waktu Yesus lahir? Dibilang apa? Ia disebut sebagai Immanuel yang artinya Allah beserta dengan kita. Dosa membuat kita terpisah. Yesus Kristus diutus untuk menyatukan kembali, mendekatkan kembali. Itu ya. Makanya kita di sini dikatakan dia disebut sebagai Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Terus kita tahulah ya rangkaiannya, terus Yesus mati, disalibkan, mati, kemudian Yesus bangkit. Kita sudah merayakan beberapa waktu yang lalu. Setelah bangkit dikatakan Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, kepada para muridnya gitu ya. Mungkin untuk meyakinkan ini benar-benar bangkit nih gitu ya. Saya membuat 3P, Bapak Ibu ya, 3P. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan pengharapan, 1, penghiburan, 2, penugasan, 3. Gak boleh hilang salah satunya. Ya, mengapa dikatakan pengharapan? Yohanes 14 ayat 2 sampai 3 berkata apa Bapak Ibu? Dia naik ke surga. Yesus berkata di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada kamu pun berada. Aku akan datang kembali menjemput kamu. Betul sih kita ini suatu sukacita. Pengharapan kita. Karena kita tahu oh Tuhan Yesus naik gak akan lupa balik. Meskipun gak tahu kapan. Benar gak? Ya. Kita tahu kasih Tuhan itu begitu luar biasa bagi kita. Dan dia dengan kasihnya menyelamatkan kita. Dan dengan kasihnya dia memberikan pengharapan bagi kita. Aku pergi, aku menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang lagi. Kapan? Gak urusan kita. Yang kedua adalah mengapa dikatakan penghiburan. Dikatakan penghiburan Lukas 24-29 mengatakan, tadi kita sudah baca ya. Aku akan mengirim padamu apa yang dijanjikan Papaku. Ini ngomong tentang Roh Kudus yang diberikan. Penghiburan, karena Kisah Rasul 1:8 berkata, kamu menerima kuasa. Kita diberikan kuasa. Roh itu akan menuntun kita melakukan segala hal. Dalam kita melewati kehidupan yang masih Tuhan berikan. Yang Tuhan percayakan bagi kita. Oke, Matius 28 ayatnya yang ke-20b berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman.
Itu kan dengan jelas kan ya. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga dibilang apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kan gitu ya. Baptislah mereka dan jangan lupa bagian akhir. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan yang tidak terhalangi dengan ruang dan waktu. Datang dia bangkit dalam tubuh kemuliaannya. Yang tiba-tiba bisa dalam satu ruangan tiba-tiba muncul di dalam, kan kayak gitu kan. Berarti apa Bapak Ibu? Enggak terhalangi. Setiap jam, setiap menit, setiap detik kita memanggil namanya. Dia ada di dekat kita. Dengan kata lain, cukup pribadi Allah ada. Yang tidak dibatasi ruang dan waktu itu. Itu cukup bagi kita. Dan dia sanggup memberi pertolongan di luar kreativitas kita. Cuma mata jasmani kita yang gak bisa lihat. Yang jadi persoalan ketika mata iman kita juga gak ngelihat. Oleh karena itu yang harus dilatih apa? Mata iman kita. Lewat apa? Firman, gak ada lagi yang lain. Itu ya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah mengapa gitu ya dikatakan penugasan. Pengharapan, penghiburan, ini paketan nih. Kita punya pengharapan, dia akan datang lagi. Kita punya penghiburan, dia ada bersama kita saat ini di dunia ini. Yang tidak terbatas oleh apapun. Untuk apa? Untuk penugasan. Jangan cuma ngomong yang di atas-atas kan gitu ya. Kadang-kadang kan kita suka gitu ya. Wih Tuhan kau adalah Allah. Wah kita ngomong di atas. Tapi di dalam kehidupan, apakah kita lakukan tanggung jawab kita? Kisah Rasul 1:8 mengatakan, kamu menjadi saksi. Kita dipanggil untuk menjadi saksi. Tuhan Yesus pergi nih. Tapi Tuhan bilang, aku nih butuh rekan kerja. Saya ngebayangin gitu sih Bapak Ibu. Dan rekan kerja Tuhan itu tidak hanya mereka yang sekolah teologi. Sekarang kalau kita bilang Tuhan Yesus ngomong pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Beritakanlah Injil. Apakah itu tanggung jawab STH, sarjana teologi? Magister teologi? Atau yang lainnya? Penginjil, pendeta, guru agama? Enggak kan? Berarti tanggung jawab kita dong. Nah kalau tanggung jawab kita, karena apa kita dibilang nih, saya pergi, saya kasih kamu pengharapan, saya kasih kamu penghiburan. Jangan lupa yang ketiga, saya kasih kamu penugasan. Tugas yang kita harus lakukan menjadi saksi Tuhan. Gitu ya, kita melanjutkan karya Tuhan. Saya coba bagi 3 itu ya. 1 menyaksikan perbuatan Tuhan. Kan gak ada lagi nih orang yang ngomong ya, kita yang ngomong. Lewat kesaksian hidup kita, mungkin kita berdoa Tuhan jawab, bolehlah. Tapi jangan cuma doa terjawab saja. Perlu juga menyaksikan doa tidak terjawab tapi kita tetap bersyukur kan gitu kan ya. Karena ada banyak juga orang berdoa, endingnya dijawab tidak, benar gak ya? 3 jawaban doa, yes, no, wait. Atau ya, tidak, tunggu, benar gak? Nah kalau Tuhan bilang tidak, nah itu kan cukup kacau kan ya. Berarti Tuhan tidak mencintai saya, enak aja kita. Jangan langsung menyimpulkan begitu Bapak Ibu. Tidak yang kita terima hari ini mungkin akan menjadi terbaik di kemudian hari. Karena kita gak pernah tahu apa yang terjadi pada hari esok kita. Tapi dia Tuhan yang tahu. Nah karena itu yang kita lakukan, kita menyaksikan perbuatan Tuhan. Kita bisa mengalami kesulitan, bisa. Gak mungkin kalau saya rasa orang seringkali berkata begini, wah kita pengen hidup di dunia. Tapi gak pengen dengan paket hidupnya. Bapak Ibu paket hidup di dunia apa kira-kira? Susah senang kan ya? Ada tawa, ada air mata gitu ya. Ada ditinggalkan, ada meninggalkan. Ada disanjung, ada difitnah kan gitu ya. Itu paket hidup kan ya. Kalau kita menolak paket hidup ini, terus kita pengen minta paket yang mana? Paket mati. Lah iya toh Bapak Ibu benar gak sih? Ada suatu tempat, tak ada air mata, tak ada kesusahan, tak ada penderitaan. Bersama dia di surga, jelas kok paketannya. Kalau masih mau paket hidup, yang kita minta apa? Tuhan tolong sertai saya. Tuhan mampukan saya ngelewati. Dan saya mampukan untuk melakukan tugas saya. Menyaksikan karya Tuhan melalui kehidupan saya. Supaya orang-orang di sekitar saya bisa melihat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan melalui kasih dan kebaikan yang saya lakukan. Bapak Ibu ini rangkaian nih loh Kisah Rasul, betul? Nanti ketika mereka bagaimana Petrus berkhotbah dengan luar biasa, 3.000 bertobat betul ya? Terus sudah itu kan ada jemaat mula-mula.
Bapak Ibu bisa kebayang, nih Petrus berkhotbah, orang bertobat, nih ada gereja nih, anggap jemaat kan gereja. Andaikan gereja itu orang-orangnya menjengkelkan gitu ya, gak ada kasihnya, gak ada pengampunannya, gak bisa menerima orang yang salah misalnya gitu ya. Selalu cepat menghakimi daripada mengasihi. Masuklah orang-orang yang baru bertobat ini ke gereja itu. Kira-kira keluar lagi gak? Lah iya kan? Lah tadi kata Petrus berkhotbah, Yesus mengasihi. Mereka yang berkata pengikut Yesus apakah mengasihi? Yesus baik. Apakah mereka yang berkata pengikut Kristus itu baik? Yesus menerima orang berdosa. Apakah orang yang mengatakan diri pengikut Kristus menerima ketika orang jatuh ke dalam dosa? Mudah untuk berkhotbah. Tetapi seringkali khotbah itu hancur. Karena orang-orang yang mengatakan diri pengikut Kristus. Karena pengikut Kristus tidak melakukan tugasnya. Tidak melakukan tanggung jawabnya. Tidak melakukan apa yang seharusnya dikerjakannya. Dia harusnya menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Menghadirkan karya Allah, menghadirkan kebaikan Allah. Menghadirkan penerimaan Allah. Oleh karena itulah Bapak Ibu mari sama-sama. Kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Kita merayakan kenaikan Yesus. Jangan lupa 3 tadi. Kita tahu kita punya pengharapan. Kita tahu kita punya penghiburan. Tapi jangan lupa kita punya tugas. Bapak Ibu ketika saya ngajar itu di mata kuliah agama, tapi digabung semua agama. Saya suka tanya, yang Buddha berapa orang? Saya Bu, oke. Yang Hindu, saya Bu, oke. Konghucu, oke. Ada yang ini Katolik, ini Protestan, Islam. Tiba-tiba ada 7 anak gak ngangkat tangan. Saya pikir nih, kamu tahu gitu ya, kan ada aliran tahu ya. Enggak Bu, terus saya mau ngomong kan ya, kan banyak aliran ya. Kalau dari Islam ada Ahmadiyah kah, atau ada Saksi Jehovah kah, kan gitu ya, Mormon. Tapi saya pikir gini, waduh kayaknya salah ngomong kalau gue nanya itu. Terus kalian apa? Kami ateis Bu. Lu ngerti arti ateis? Ngerti lah Bu. Kami tidak percaya kepada Tuhan. Terus saya bilang lagi, nanti 7 gak boleh pulang. Yang lain boleh pulang. Lu tadi kata ibu yang penting kita ngomong jujur. Terus sekarang tiba-tiba kok kami disuruh gak boleh pulang. Gak, gue mau ngomong bentar, perlu gue pengen ngomong sama kalian. Keluar semua, kenapa kamu menjadi ateis? Satu anak ngomong, mama saya Bu Ida, papa mama saya di depan gereja nyambut, hei Tuhan berkati, oh ya Tuhan berkati. Di rumah Bu, hanya Tuhan yang tahu. Dikituin, apa nak maksudmu apa hanya Tuhan yang tahu? Malaikat di gereja Bu, setan di rumah. Saya waktu itu dengan Bapak Ibu, saya waktu masuk gini, itu hal yang bagi saya. Gak sedikit akhirnya orang-orang tidak melihat Tuhan karena mereka yang mengatakan percaya kepada Tuhan. Bukankah lebih baik mereka berkata tidak percaya Tuhan daripada mempermalukan nama Tuhan? Satu lewat nih, kamu kenapa nak? Ya Bu, waktu itu papa mama saya mau cerai. Terus konseling kepada satu orang di gereja. Terus satu gereja besoknya tahu. Ngapain Bu Ida? Oke, saya sudah mulai agak rada. Oh mengerti, kenapa kamu memutuskan saya tidak mau percaya Tuhan, tidak mau percaya kepada agama. Lebih bagus Bu Ida, berbuat baik tidak harus beragama. Apa yang kalimat itu membuat saya berpikir, kalau orang bisa berbuat baik tanpa agama, berarti ketika kita bilang bahwa beragama itu penting, kita harus bisa hidup lebih baik daripada mereka yang tidak beragama. Aplikasikannya kan begitu sebetulnya. Tapi bagaimana? Bapak Ibu dilihat oleh anak-anak kita, dilihat oleh rekan-rekan kerja kita dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Apakah mereka bisa melihat Kristus itu dalam diri kita? Sehingga baru kita bisa ngomong bahwa kita menceritakan, melanjutkan karya Tuhan. Ketika kita melakukan kebaikan, mengasihi orang, menerima orang. Ada yang jatuh dalam dosa ya juga kita tolong, kita topang, bukan kita hakimi. Berapa banyak umat Tuhan, ya di sini enggak kali ya, di sana-sana lah ya. Yang lebih mudah, memang lebih mudah kenyataannya kita menghakimi, benar nggak? Kenapa banyak orang yang akhirnya nggak berani untuk mengakui dosanya? Karena kalau dia ngomong tentang dosanya, yang muncul adalah penghakiman. Makanya akhirnya dia nggak bisa lepas dari dosa itu. Bapak Ibu maukah kita melanjutkan karya Tuhan? Agar orang bisa melihat suatu waktu nanti ketika kita mungkin masuk di peti mati. Kita akan dapat kalimat, orang ini hidupnya menyatakan Allah.